Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa, gua akan bahas soal-soal untuk P3K Perawat, baik itu D3, Escape maupun Nurse ya. Jadi di video kali ini gua bahas tentang kompetensi teknis perawat, di mana ada room, kemudian ada 3 SOP, lalu keperawatan komunitas. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya. Tuan M, pos operasi hip replacement sudah bisa jalan dengan walker. ROM apa yang paling tepat diberikan pada pasien tersebut? A. Aktivitas fisik. B. ROM aktif. C. ROM pasif. D. Latihan otot. Dan E. Latihan sendi. Oke, jadi di soal yang pertama ini dia mempertanyakan ROM yang cocok buat pasien yang post operasi hip replacement, di mana tindakan dari hip replacement ini adalah pengangkatan sendi yang berbentuk bola pada seseorang. Nah, jadi di kasus ini di mana pasiennya bisa jalan dan sudah bisa menggunakan walker ya. Nah, jadi ROM apa yang cocok yang diberikan pada pasien tersebut? Kalau bagian A, aktivitas fisik kurang tepat ya, karena ini masih belum bisa beraktivitas ya pasiennya. Kalau ROM aktif, nah ini cocok ya buat pasiennya, karena pasiennya kan udah bisa gerak sendiri guys ya. Jadi kita latih dia dengan menggunakan latihan ROM aktif ya. Kalau ROM pasif kurang tepat, karena kenapa? ROM pasif ini digunakan pada pasien yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri, jadi kita bantu. Itu kalau yang pasif. Kalau latihan otot tidak juga, karena bukan ototnya yang bermasalah guys ya. Iya, boleh-boleh saja tapi kurang tepat. Kalau untuk latihan sendi ini bisa saja ya, tapi kalau setelah 80% udah pulih gitu ya guys ya, baru dilakukan latihan sendi beserta aktivitas fisik seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah B, ROM aktif. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pada pemasangan Foley kateter untuk pasien wanita, setelah kateter dimasukkan pada meatus uretra dan urin tampak keluar. Oke, langkah selanjutnya yang harus dilakukan perawat adalah A. Melakukan fiksasi dengan memasang plester pada bagian paha dalam. B. Mengembangkan balon dengan injeksi aquabides 10 cc. C. Memasang urine bag. D. Beri jeli pada ujung kateter. E. Memasang perla. Oke, nah ini SOP ya guys ya, pemasangan kateter khususnya pada wanita. Nah, jadi langkah yang ada di soal dimana setelah kateter dimasukkan pada meatus uretra dan urin tampak keluar. Nah, berarti udah dimasukkan terus urin tampak keluar guys. Nah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan perawat adalah biasanya mengembangkan balon sih guys ya, dimana kita isi balonnya biar mengembang di dalam. Nah, setelah mengembang kateternya nggak mudah lepas guys. Biasanya setelah mengembangkan balon, lalu kita pasang urine bag. Lalu setelah kita pasang urine bagnya, baru kita fiksasi. Oke, jadi kalau ini sebelum dimasukkan ya. Ini juga sebelum ya, kita pasang dulu perlaknya ya. Ini tata persiapan alat ya. Nah, jadi jawabannya ada di B, yaitu setelah kateter dimasukkan dan urin tampak keluar, maka yang kita lakukan sebagai perawat adalah yaitu mengembangkan balon dengan memasukkan injeksi aquabides 10 cc. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah B ya. Lanjut soal nomor 3. Sebelum memberikan makanan kepada pasien yang terpasang NGT, apa langkah awal yang harus dilakukan perawat? A. Memasang pengalas. B. Mengatur posisi pasien. C. Memasukkan makanan tetap hangat. D. Melakukan aspirasi lambung. Dan E. Memakai sarung tangan.
Oke teman-teman, jadi ini SOP lagi ya, khusus untuk pasien yang makan melalui selang NGT. Nah, jadi yang jadi pertanyaan di nomor 3 ini, dimana sebelum kita memberikan makanan kepada pasien yang terpasang NGT, apa nih yang harus kita lakukan dulu guys? Ya, apa langkah awal ya sebelum memberikan makanan kepada pasien? Apakah memasang pengalas? Ya, kurang tepat. Mengatur posisi pasien bisa juga tapi kurang tepat. Ya, kemudian memastikan makanan tetap hangat kurang tepat ya. Kemudian melakukan aspirasi lambung. Nah, ini dia guys ya. Karena biasanya ini pasien-pasien yang di ruang intensif ya, yang pasien tidak sadar biasanya ya. Nah, jadi kita sebagai perawat ingin memberikan makanan melalui selang NGT ya, jadi kita harus cek dulu guys ya aspirasi lambungnya. Karena kenapa? Terkadang ya selang NGT di hidung si pasien itu tertarik. Nah, bisa-bisa nanti ujung selangnya bukan di lambung tapi kadang di paru. Nah, jadi tujuan kita untuk mengecek aspirasi lambung dimana untuk memastikan bahwasanya posisi ujung selang NGT masih tetap di lambung. Nah, jadi kalau misalnya terdengar aspirasi pada saat kita melakukan aspirasi lambung, maka berarti selangnya masih di posisi yang sama. Jadi kita bisa memasukkan makanan. Oke, tetapi kalau misalnya selangnya tidak di lambung, pasti nggak terdengar suara aspirasinya guys. Maka yang kita lakukan adalah kita pastikan ya, kita dorong lagi selangnya ke dalam guys. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita tarik selangnya, kita ganti dengan yang baru. Baru kita lakukan lagi pemasangan selang NGT kepada pasien. Seperti itu yang mudah ya. Kalau memakai sarung tangan kurang tepat guys ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Lanjut soal nomor 4. Seorang laki-laki 30 tahun dirawat di RS dengan keluhan distensi kandung kemih. Perawat akan melakukan pemasangan kateter urin pada pasien. Saat ini perawat telah mendekatkan near beacon di antara dua paha pasien. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Meletakkan near beacon di dekat pasien. B. Memasukkan kateter ke uretra sepanjang 15-24 cm. C. Memasukkan duk bolong. D. Melakukan penis hygiene. E. Mengoleskan jeli pada ujung kateter. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 4 ini adalah SOP lagi teman-teman. Nah, dimana ada seorang laki-laki dirawat dengan keluhan distensi kandung kemih. Nah, perawat akan melakukan pemasangan kateter urin pada pasien. Nah, jadi saat ini perawat telah mendekatkan near beacon. Oke, near beacon berarti near beacon pertama nih. Biasanya near beacon untuk pemasangan kateter biasanya ada dua ya, ada untuk pembersihan dan juga ada untuk pemasangan, seperti itu dia ya. Oke, di antara dua paha pasien. Berarti ini near beacon pertama ya, dimana diletakkan di bawah paha pasien, dimana untuk membersihkan ya guys ya. Berarti oke ya. Nah, langkah selanjutnya apa nih yang kita lakukan sebagai perawat? Nah, yaitu membersihkan gland penisnya guys, atau dengan melakukan penis hygiene ya. Jadi jawabannya adalah D. Mungkin bagi teman-teman sejawat yang belum pernah melakukan pemasangan kateter agak sulit ya, karena kalau sekedar materi kita kurang paham guys ya. Tapi kalau udah pernah melakukan, pasti kita langsung cepat nangkap. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Perawat komunitas melakukan kunjungan rumah pada Ibu S. Pada saat pengkajian, ada anak Ibu S yang mengalami diare, penyakit kulit, pekarangan rumah kotor, makanan tidak ditutupi, limbah pembuangan berada di depan rumah berjarak 5 meter. Apa tindakan perawat komunitas pada kasus tersebut? A. Penyuluhan tentang lingkungan yang sehat. B. Penyuluhan tentang diare. C. Penyuluhan tentang gizi. D. Penyuluhan tentang penyakit kulit. Dan E. Penyuluhan tentang hidup sehat. Oke teman-teman, jadi ini keperawatan komunitas ya, dimana perawat melakukan kunjungan pada sebuah rumah ya, yaitu rumah Ibu S.
Nah, saat pengkajian ada anak ibu S yang mengalami diare, terus penyakit kulit, lalu pekarangan rumahnya kotor, makanan tidak ditutupi, serta limbah pembuangan berada di depan rumah berjarak 5 meter. Nah, jadi tindakan kita sebagai perawat komunitas pada kasus ini apa guys? Ya, ada 5 option nih, yang mana paling prioritas yang kita lakukan, yaitu penyuluhan tentang lingkungan yang sehat. Karena kenapa? Pada kasus ya pasien ya atau anak ibu S mengalami diare. Kenapa diare guys ya? Mungkin karena banyak lalat ya, apalagi makanan tidak ditutupi. Kemudian ada juga penyakit kulit. Kenapa? Ya mungkin karena lingkungannya kurang bersih. Nah, ini lagi pekarangan rumah kotor. Nah, inilah penyebab penyakitnya guys ya. Kemudian limbah pembuangan sampah berada di depan rumah hanya berjarak 5 meter. Nah, kalian bayangkan itu ya. Jadi tugas kita sebagai perawat yaitu memberikan penyuluhan tentang lingkungan yang sehat kepada pasien. Nah, nanti baru kita menyampaikan yang keempat ini guys ya. Baik itu penyuluhan tentang diare, tentang gizi, tentang penyakit kulit, dan tentang hidup bersih dan sehat. Seperti itu dia ya guys ya. Oke, jadi jawabannya adalah Oke, mungkin sampai di sini aja dulu yang bisa gue paparkan untuk soal-soal PTIK kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan juga menambah ilmu beserta wawasan teman-teman semua. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Salam sejawat, terima kasih. Bye.